Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Kali ini kita belajar matematika tentang sifat bilangan bulat. Sifat bilangan bulat. Sifat bilangan bulat pada perkalian. Sifat bilangan bulat pada perkalian. Ada 3 sifat bilangan bulat. Pertama, komutatif. Yang kedua, asosiatif. Dan yang ketiga disebut dengan distributif. Ada di bukunya halaman 40 dan 41. Mana itu komutatif? Mari kita lihat nanti. Mana asosiatif dan mana distributif. Sekarang kita lihat yang mana itu komutatif dulu. Komutatif. Contoh, kalau di buku ada contohnya, sekarang Bapak contohkan aja. Negatif 2 kali 6. Nah, kalau komutatif itu tukar letak saja. Ini awalnya negatif 2, sekarang di sini adalah 6 lagi. Ini negatif 2. Nah, dibalik ini ke sini, ini adalah ini, 6 ini ke sini. Contoh yang kedua, contoh pertama, contoh yang kedua. 4 dikali negatif 5. Dengan kali titik-titik. Mana? Ini negatif 5 kali 4. Nah, itu adalah sifat dari komutatif. Pindah tempat. Ya. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Apa itu asosiatif? Berbeda dengan komutatif tadi. Kalau komutatif minimal angkanya 2 atau 2 bilangan saja. Tapi kalau asosiatif lebih. Kita contohkan ya. 4 kali dalam kurung negatif 2 dikali 3. Kurungnya ini yang menjadi perbedaannya. Apakah sama dengan angkanya? Masih tetap sama. 4 dikali negatif 2 dikali 3. Kurungnya di depan. Nah, di sini. Di sini. Apakah sama hasilnya ini? Ya, apakah sama hasilnya dengan ini? Sekarang kita cobakan. Kalau sama berarti perkalian itu bersifat asosiatif. Kalau tidak sama berarti tidak bersifat. Kita cobakan. Kalau kasusnya seperti ini, yang harus dikerjakan adalah yang kurung. Kita tulis 4 dikali negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Nah, 4 dikali negatif 6 kali 4 negatif 24. Sekarang kita cari yang ini. Ini dalam kurung terlebih dahulu. 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8 dikali 3. Negatif 8 kali 3 adalah negatif 24. Artinya apa?
negatif 24 dan negatif 24. Artinya sama. Dan dapat dikatakan bahwa perkalian bersifat asosiatif. Oke, contoh yang kedua. 3 dikali 4 dikali negatif 2. Sama dengan tanda kurungnya di sini. Nah, dibalik 3 dikali 4 dikali negatif 2. Tanda kurungnya di sini. Apakah sama? Kita cari. Nah, pasti sama dia. Nah, kalau memang ragu, kita cari. Yang dikerjakan di sini dulu ya. 3 dikali 4, 12 dikali negatif 2. 12 dikali negatif 2 adalah negatif 24. Ini lagi. 3 dikali 4 kali negatif 2, negatif 8. 3 kali negatif 8 adalah negatif 2. Nah, sama, udah 2 kali kita buktikan. Hasilnya masih tetap sama. Dapat dikatakan bahwa perkalian bersifat asosiatif. Nah, lalu jika ada soalnya seperti ini. Soal contoh asosiatif ya. 2 dikali dalam kurung 4 dikali negatif 2. Titik-titik dikali titik-titik dikali titik-titik. Berapa isinya? Jawabannya mudah. Gimana caranya? Kita masukkan saja angka ini. Sama, kita masukkan 2 kita tulis, 4 kita tulis, negatif 2 kita tulis. Kita ganti kurungnya awalnya di sini, kita ganti di depan. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 4 dikali negatif 2 dengan dalam kurung 2 dikali 4 dikali negatif 2. Ini betul. Jadi kurungnya saja yang berubah. Itu disebut dengan sifat asosiatif. Nah, asosiatif udah 2. Tadi komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang terakhir adalah sifat yang ketiga disebut dengan distributif. Kalau dalam bahasa IPS-nya distributor, orang yang mengirimkan barangnya sebagai distribusi penyedianya. Apakah sama? Nanti kita lihat contohnya. Oke, contohnya 2 kali negatif 3 ditambah 4. Apakah sama dengan hasilnya? Nah, 2 dalam kurung 2 dikali negatif 3 ditambah 2 ini kali ini kali 2 dikali oke, bentar. 2 bisa deh. Bapak buat di bawah saja ya. Ini di samping. Tambah 2 dikali, harusnya ini di sini juga. Tapi karena tidak muat, di sini saja. 2 dikali negatif 3 ditambah 2 dikali 4. Kalau sama hasilnya, maka sama aja. Kita cobakan. Kalau yang ini kita cari dulu. 2 dikali
3 ditambah negatif 4 artinya positif 1. 1 dikali 2 berarti hasilnya 2. Ini lagi 2 dikali negatif 3 6 tambah 2 dikali 4 8. Negatif 6 tambah 8 oke 2 dengan 2 hasilnya sama. Berarti dapat dikatakan bahwa perkalian bersifat distributif. Kita contohkan lagi. Contoh yang kedua. 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 sama hasil 2. Ini kita buat 2 ini tulis 2 dikali 2 tambah 3 5 hasilnya 10. 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 3 sama dengan 10 sama. Sudah 2 kali pembuktian bahwa distributif adalah bisa menjadi sifat perkalian. Nah, ada 3 sifat perkalian tadi. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini bagaimana cara menjawabnya? Kita cantikan 3 tidak bisa lagi 3 dikali kurung 2 ditambah 4 titik-titik. Nah, berapa cari sifat distributif. Tulis 3 dikali 2 ditambah 4, tinggal masukkan saja, buat saja ini 3 ke sini masuk kurung 3 kali 2 masuk kurung dan buat tambahnya, kemudian 3 dikali dalam kurung 3 di bawah saja. Sifat distribut dibuatnya di samping ya, ini di samping dibuat. Atau contoh lain biar Pak buatkan rapi-rapi. Contoh yang ke selanjutnya 2 ditambah dikali 3 ditambah 4 sama dengan sifat distributifnya adalah nih dalam kurung 2 dikali 3 buat tambah 2 dikali 4 seperti ini adalah sifat distributif. Oke, Nana Bapak, ada 3 sifat perkalian. Pertama komutatif, yang kedua yang pertama tadi, yang kedua di asosiatif, dan yang terakhir adalah distributif. KAD. Nah, KAD ingat apa sifat perkalian? KAD. Apa itu KAD? Komutatif, asosiatif, dan distributif. Itu yang perlu.